Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pengantar usul fikih yang berjudul Qaul Shohabi dan aplikasinya dalam fikih untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar usul fikih dari dosen pengampu Dr. Muhammad Nasiruddin MA MAG. Kemudian Qaul Shohabi. Secara bahasa, Qaul Shohabi terdiri dari dua kosakata, qaul dan shohabi. Qaul dalam bahasa berarti ucapan, perkataan, dan pendapat. Shohabi berasal dari kata suhabah yang berarti pertemanan dan persahabatan. Secara terminologi usul fikih, shohabah merupakan bentuk tunggal dari kata shohi yang berarti sekelompok orang yang menemani Rasulullah SAW dari golongan Ansor dan Muhajirin dan generasi setelahnya yang mati dalam keadaan Islam. Qaul shohabi merupakan salah satu sumber hukum Islam dalam ilmu fikih yang tidak disepakati kehujahannya. Lalu kemudian qaul shohabi sebagai dalil syara'. Di antara beberapa qaul shohabi yang terkenal antara lain, yang pertama yaitu qaul Aisyah radhiyallahu anha tentang usia kehamilan maksimal 2 tahun. Yang kedua qaul Anas yang diikuti Imam Abi Hanifah tentang rentan waktu minimal haid perempuan yaitu 3 hari. Kemudian yang ketiga yaitu qaul Umar ibnu Khattab. Yang pertama yaitu perbuatan kejahatan terhadap mata hewan dikenal tanggungan seperempat harga hewan tersebut. Kemudian yang kedua, pembatalan pernikahan yang dilangsungkan pada masa iddah. Kemudian yang ketiga, masa menunggu bagi wanita yang suaminya hilang selama 4 tahun atau masa kehamilan paling lama. Kemudian ikhtilaf ulama dalam kehujahan qaul shohabi. Terdapat 2 golongan ulama dalam menyajikan qaul shohabi sebagai hujah syari'iyah, yaitu golongan yang setuju menjadikan qaul shohabi sebagai hujah dan golongan yang menolaknya. Penjelasannya secara rinci ialah sebagai berikut. 1. Ulama yang setuju. Di antara ulama yang setuju dengan qaul shohabi untuk menjadi hujah ialah Imam Malik, Ar-Razi, Hanafiyah, Syafi'i atau qaul qadim, Ahmad bin Hambali atau pendapat yang terkuat. Dibacakan dalam hadis was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansori wal ladina taba'uhum bi ihsanir radhiyallahu anhum radu anhu a'adu lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dalikal fawzul adim. Artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama atau masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menjadikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Kemudian ulama yang menolak. Golongan ulama yang menolak qaul shohabi menjadi hujah antara lain Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syafi'i atau qaul jadid Syiah Al-Qarqi. Ulama kontemporer mazhab Maliki dan Hanafi Imam Hazim, pendapat mereka dalam menolak qaul shohabi berdasarkan sebagai berikut. Fa'tabiru ya ulil absor. Artinya, maka ambillah atau kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pendapat. Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Kemudian aplikasi qaul shohabi dalam fikih kontemporer. Yang pertama, jual beli kredit. Jual beli inah atau kredit merupakan praktik jual beli seperti ketika si A menjual barang kepada si B dengan harga tertentu dan untuk jangka waktu tertentu atau secara tempo. Kemudian si A membeli kembali barang tersebut dengan harga lebih rendah secara tunai. Artinya, jual beli inah sama dengan jual beli kredit dengan tambahan harga. Kemudian yang kedua yaitu waktu maksimal kehamilan. Ulama berbeda pendapat tentang rentan waktu maksimal bagi wanita hamil.
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa waktu kehamilan maksimal bagi wanita ialah 2 tahun. Berdasarkan qaul Sohabi yakni qaul Aisyah yang menyatakan, artinya seorang anak tidak tinggal dalam kandungan ibunya lebih dari 2 tahun meskipun berupa sebulatan pintalan benang. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, waktu maksimal kehamilan ialah 4 tahun. Hal ini berdasarkan fakta kehidupan yang adanya sejumlah bayi yang hidup dalam kandungan ibunya selama 4 tahun. Kemudian, aplikasi qaul Sohabi dalam fikih kontemporer yang ketiga yaitu masa minimal menstruasi. Ulama Hanifiyah berpendapat bahwa kadar waktu tersingkat menstruasi perempuan ialah 3 kali 24 jam atau 3 hari. Dasar pendapat mereka ialah qaul Anas bin Malik yang menyatakan bahwa masa menstruasi kaum perempuan ialah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau 10 hari. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa waktu tersingkat menstruasi ialah 1 kali 24 jam atau sehari semalam. Mereka berargumen bahwa sesuatu yang tidak disinggung oleh nas ketentuannya maka dikembalikan kepada urf. Sedangkan berdasarkan urf, terdapat wanita yang waktu menstruasinya hanya 1 kali 24 jam saja. Lalu kemudian qaul Sohabi sebagai ijtihad tekstual. Qaul Sohabi merupakan pendapat satu orang sahabah yang kemudian menyebar di kalangan sahabah lainnya, tanpa diketahui seorang sahabat pun yang menentang. Qaul Sohabi menjadi objek ikhtilaf di kalangan ulama ketika qaul Sohabi menjadi hujah bagi generasi tabi'in dan sesudahnya. Dalam sejarahnya, ekspansi wilayah Islam ke berbagai daerah menjadi faktor yang ikut melatar belakangi timbulnya permasalahan-permasalahan baru yang kemudian mengharuskannya para sahabat untuk mengeluarkan fatwa hukum. Jika melihat klasifikasi metode istinbat atau dalil hukum yang terdapat dalam ilmu ushul fikih, qaul Sohabi termasuk dalam kategori dalil yang berorientasikan pada teks, bukan ra'yu. Jika seseorang berpegangan pada qaul Sohabi, artinya dia mengikuti pendapat hasil ijtihad dari salah seorang sahabat Nabi secara tekstual. Berbeda dengan penggunaan dalil seperti qiyas atau maslahah yang cenderung berorientasikan pada ra'yu. Jenis dalil hukum lainnya yang berorientasikan pada teks antara lain Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang qaul Sohabi. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.